Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-106, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat karyamu, kasih setiamu yang selalu terjadi di dalam kehidupan kami, menuntun, mengiringi langkah-langkah kami. Bapa, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-106, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat yang pertama ini, kita pasti mengingat lirik lagu itu ya. Dan itu memang berasal dari firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan pada saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bukankah itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi setiap kita, bagimu, bagiku, bagi kita semua, ketika kita mengaminkan, ketika kita mempercayai benar, besar sekali kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika manusia itu sendiri tidak setia, Yesusmu, Yesusku, Yesus kita semua tetap setia. Bahkan hal yang luar biasa yang baru saja kita peringati, bahkan Yesus memberikan nyawanya, menunjukkan kesetiaannya sampai kematian, menjemput. Bahkan begitu penderitaan yang luar biasa di kayu salib itu hadir di dalam perjalanan iman yang dinyatakan bagi kita. Yesus tetap menunjukkan teladan yang luar biasa untuk kata sebuah kesetiaan yang dia tunjukkan di dalam kehidupan kita. Maka benarlah apa kata Tuhan di dalam kitab Wahyu ini. Siapa yang setia sampai akhirnya, dialah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan diberkati dengan kehidupan kita pada saat ini dengan mengatakan haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur untuk apa? Tidak lain bersyukur kepada Tuhan yang dimaksud pada perikop kita ini tidak lain dinyatakan bagaimana kita mampu berterima kasih atas kebaikannya. Berterima kasih untuk sesuatu yang baik, untuk kasih setia Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan begitu banyaknya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan pasir di lautan, bahkan bintang di langit pun
tidak akan bisa menggambarkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada hal lain, biarlah setiap kita yang merasakan, yang menerima kasih setia Tuhan itu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasihlah. Sebab Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik. Maka sepantasnya kita berterima kasih. Maka sewajarnya kita mengatakan terima kasih, pujian, kemuliaan hanya untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam kalimat itu bersyukur untuk kasih setia Tuhan itu, yang mau dinyatakan yang kedua adalah bagaimana kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan atas kebesarannya, atas keperkasaannya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, siapakah yang dapat memberitahukannya? Keperkasaan Tuhan begitu luar biasa sekali. Kemahakuasaan Tuhan begitu luar biasa sekali. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, bahkan apa yang melampaui akal pikiran kita, bahkan apa yang tidak mungkin bagi kita, ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan melakukannya, ketika Tuhan mau, maka itu akan terjadi seturut dengan apa yang Tuhan mau terjadi atas setiap kita. Bahwa Tuhan itu begitu maha kuasa, maka hendaknya kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk hal itu? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu ayat yang kedua, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Artinya apa? Kemuliaan yang engkau nyatakan untuk Tuhan, keperkasaan yang ada hanya pada Tuhan, biarlah membuat setiap kita yang mengakui kemahakuasaan Tuhan itu memperdengarkan segala pujian kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Benar, segala pujian yang kita nyatakan tidak akan sanggup untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan itu. Bahkan para malaikat pun tidak bisa. Tapi apa yang mau dinyatakan kepada kita tidak lain adalah biarlah justru di dalam kelemahan kita, di dalam ketidaksempurnaan kita, kita mengakui bahwa benar yang terbaik yang harus kita lakukan, yang terbaik yang harus kita nyatakan, yang terbaik yang harus kita ungkapkan adalah puji-pujian kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu firman Tuhan berkata bagi kita untuk memberkati umat Allah dan memandang mereka sebagai umat yang berbahagia. Mari kita melihat ayat yang ketiga itu. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Apa yang dinyatakan di dalam situasi ini? Tidak lain adalah ketika setiap orang, ketika setiap pribadi yang dinyatakan sebagai pribadi yang berbahagia, itu adalah pribadi yang mampu, yang tetap berada di dalam hukum Tuhan. Seperti apa yang mau dinyatakan di dalam kalimat itu? Tidak lain adalah orang yang diberkati Tuhan untuk memanggil, orang yang diberkati Tuhan untuk berbahagia, orang yang diberkati Tuhan untuk kekuatan memuji Tuhan dalam kehidupannya adalah setiap orang yang melakukan keadilan itu, yang melakukan kejujuran itu, yang melakukan kebaikan itu untuk setiap orang tanpa memandang dia siapa di tengah-tengah kehidupan kita. Maka itulah orang yang diberkati, maka itulah orang yang dinyatakan berbahagia di dalam Tuhan, sebab dia memelihara hukum Tuhan, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam melakukan keadilan, jujur terhadap segala sesuatu
yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda ingin berbahagia? Ya, berpeganglah pada hukum Tuhan ini. Kalaupun mungkin dunia ini tidak memandangmu, tidak mengukurmu dengan kebahagiaan yang dinyatakan oleh dunia ini. Kalaupun mungkin bahwa dunia ini mengukurmu dari harta bendamu, kalaupun mungkin dunia ini mengukurmu dari jabatanmu, tapi percayalah, kebahagiaan sukacita di dalam Tuhan itu adalah keberadaan seseorang, keberadaan pribadi yang melakukan keadilan, yang jujur terhadap Allah dan jujur terhadap sesama manusia. Maka saudaraku, peganglah firman Tuhan itu. Hiduplah di dalam keadilan, hiduplah menjadi pribadi yang jujur untuk segala sesuatu yang kita alami di hadapan Tuhan. Kita bisa menipu orang lain, kita bisa mungkin berkelit dari orang lain, tapi kejujuran di hadapan Tuhan tidak bisa terbantahkan. Sebab bahkan ketika kita tidak jujur, Tuhan tahu, Tuhan kenal siapa kita di dalam kehidupan kita. Lalu firman Tuhan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita bahwa setiap kita, aku ulangi membacakan ayat yang 4 dan kelima, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umatmu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegang bersama-sama milikmu sendiri. Apa yang mau Tuhan nyatakan? Apa yang mau dikatakan oleh pemazmur ketika ayat 4 dan ayat 5 itu dinyatakan? Pemazmur mengajak kita untuk mengarahkan mata kita, untuk mengarahkan pikiran kita kepada kasih dan kebaikan Allah yang menjadi sumber kebahagiaan itu. Sebab itu ia mengatakan, ingatlah aku ya Tuhan, berikanlah aku belas kasihan dan kasih karunia yang kuperlukan itu demi kemurahan terhadap umatmu. Ingatlah aku ya Tuhan, janganlah tinggalkan aku ya Tuhan. Maka mata setiap orang percaya, pikiran, hati, dan jiwa setiap orang yang beriman tetaplah itu diarahkan kepada Tuhan, diarahkan kepada kemahakuasaan Tuhan, kepada keperkasaan Tuhan, dengan pengharapan bahwa Tuhan akan berbelas kasihan dan menghadirkan kasih karunia-Nya kepada setiap kita, menghadirkan anugerahnya kepada setiap kita di dalam kehidupan kita. Maka sudahkah mata kita terarah kepada kasih dan kebaikan Allah? Ataukah kita hanya selalu mengarahkan mata, hati, telinga, jiwa, pikiran kita kepada semesta ini, kepada dunia ini? Bahkan sering ketika mata kita, hati kita hanya tertuju kepada masalah, hanya tertuju kepada beban, hanya tertuju kepada segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di dunia ini, membuat kita membatasi karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ingatlah saudaraku, bahkan segala sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa dicerna oleh pikiran kita, yang tidak bisa diterima logika kita, itu pun Tuhan pakai mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan firman Tuhan di kitab Rom mengatakan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Dan sering melampaui akal pikiran kita. Maka tidak lain kekuatan kita sebagai pribadi yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, arahkanlah mata, arahkanlah hati, arahkanlah telinga, dan arahkanlah jiwamu kepada kebaikan Tuhan. Lalu apa yang berikut dinyatakan di dalam firman Tuhan ini? Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan,
maka kita pun akan memperoleh anugerah Tuhan untuk sebuah keselamatan, untuk keselamatan jiwa, untuk keselamatan kehidupan kita yang bersumber dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah itu menjadi kerinduan setiap kita? Maka tetaplah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menghadirkan keselamatan itu, keselamatan terhadap jiwamu di tengah-tengah kehidupanmu. Kalau ucapan selamat saja membuat kita begitu sukacita, enjoy, rejoice, apalagi adalah keselamatan untuk selama-lamanya di dalam Tuhan. Maka tidak lain yang terbaik adalah kita biarlah mengarahkan pandangan kita untuk keselamatan yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Lalu firman Tuhan mengatakan, ketika kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan untuk sebuah keselamatan itu, dan itu juga akan menggerakkan kita untuk apa? Menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dinyatakan di dalam ayat yang kelima, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu dan sama girangnya dengan orang-orang kudus, orang-orang yang dipilih Tuhan. Dinyatakan orang-orang pilihan, orang-orang kudus itu adalah orang-orang pilihan, bangsanya, bangsa pilihan Tuhan, pewaris-pewaris akan keselamatan yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kita. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat. Maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkatnya kepada setiap kita yang mengarahkan pandangannya kepada berkat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang bisa kita catat di dalam firman Tuhan ini? Sesuai dengan tema yang dihantar kepada kita. Hidup di dalam kasih setia Tuhan. Tidak lain adalah yang pertama, pemazmur mau menyatakan bahwa orang yang selalu, pribadi yang selalu mengagumi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita dan tetap mengucap syukur kepada karya Tuhan, tetap berada di dalam situasi pemahaman bahwa kasih setia Tuhan itu melampaui segala sesuatu di muka bumi ini. Itulah orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, mampu bersyukur dan mampu untuk memberitahukan bagaimana karya Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Lalu apa yang kedua? Pribadi yang hidup di dalam kasih setia Tuhan itu adalah pribadi yang berbahagia melakukan kebajikan, melakukan keadilan, melakukan hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah pribadi yang hidup di dalam kasih setia Tuhan itu. Lalu apa yang ketiga yang mau dinyatakan? Pribadi yang hidup di dalam kasih setia Tuhan adalah pribadi yang selalu mengarahkan matanya, hatinya, telinganya, pikirannya, jiwanya kepada kemurahan Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Maka benarlah dia hidup di dalam kasih setia Tuhan itu. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami ketika kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Sehingga setiap kami mampu mengagumi, mampu mengucap syukur, mampu memuji, memuliakan Engkau untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bahkan nyawa-Mu sendiri pun Engkau berikan untuk kami. Bahkan kesetiaan itu Engkau pertontonkan, Engkau tujukan. Bahkan ketika kematian menjemput, bahkan ketika kematian menjadi taruhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Ampunkan kami Tuhan akan salah dan dosa kami. Dan pecahkan Tuhan virus corona ini. Amin.